Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasila Dewi Rahma dengan NIM 20323184. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai modul ajar kurikulum Merdeka. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan modul ajar? Jadi, modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisikan tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Modul ajar itu merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama seperti RPP, namun modul ajar ini memiliki komponen yang lebih lengkap dibanding RPP. Dengan ini, pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar serta yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Ini ada alur penulisan modul ajar, yaitu ada kurikulum operasional, terus alur tujuan pembelajaran, terus ada tujuan pembelajaran. Ini ada contoh tentang contoh alur penyusunan modul ajar mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Bisa di Terus itu ada profil pelajar Pancasila, ada TP, konten inti, terus ada pemahaman bermakna, produk akhir, ada indikator pencapaian kompetensi, rencana asesmen. Komponen modul ajar itu apa aja sih? Nah, di dalam komponen modul ajar ini ada yang pertama fase capaian modul ajar, jumlah jam pelajaran, modul belajar, tujuan pembelajaran, dimensi Pancasila, pengetahuan atau keterampilan prasyaratan. Dalam komponen detail, modul ajar per pertemuan itu melingkupi yang pertama ada bahan ajar, yang kedua ada pemahaman bermakna, yang ketiga itu ada pertanyaan pemantik, pertanyaan yang eh, dapat dilakukan di awal pembelajaran, terus ada indikator keberhasilan, ada tes asesmen, ada sarana prasarana seperti apa aja yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, terus ada rencana kegiatan. Nah, di dalam modul ajar juga kita akan melampirkan beberapa lampiran berupa yang lampiran pertama itu berupa lembar aktivitas, terus ada lembar rubik penilaian, yang ketiga itu ada lembar bahan ajar lain yang relevan. Nah, perlu diamati atau perlu dicermati bahwa struktur modul ajar tersebut bukan struktur wajib yang semuanya itu harus dilampirkan dalam modul ajar yang dibuat atau dimodifikasi. Nah, seorang guru itu diperbolehkan untuk memilih dan menyederhanakan beberapa komponen utama untuk dicantumkan dalam modul ajar sesuai dengan kebutuhan di kelas masing-masing. Ini ada komponen modul ajar yang bagian pertama paling atas itu ada informasi umum yang meliputi adanya identitas sekolah, ada kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila, terus ada sarana prasarana yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, terus ada target yang harus dicapai peserta didik, terus ada mode pembelajaran yang digunakan. Terus pada bagian komponen inti ada itu meliputi tujuan pembelajaran. Jadi, seorang guru itu menentukan tujuan pembelajaran, terus ada pemahaman bermakna, ada juga pertanyaan pematik, pertanyaan yang bisa diberikan kepada siswa sebelum memulai materi pembelajaran, terus ada persiapan pembelajaran, seperti seorang guru itu mempersiapkan apa aja yang akan digunakan dalam pembelajaran, seperti ada proyektor, LCD, terus ada jaringan internet, intinya disesuaikan dengan kebutuhan yang akan disampaikan oleh guru, terus ada kegiatan pembelajaran, terus ada tes asesmen yang merupakan ada dua, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif, terus ada soal pengayaan atau remedial yang dapat diberikan kepada peserta didik bagi mereka yang belum mencapai tujuan pembelajaran. Terus ada refleksi peserta didik dan guru. Di dalam lampiran juga itu ada
Yang pertama itu lembar kerja peserta didik. Jadi dalam modul itu kan ada lampiran, itu mencakup ada lembar kerja peserta didik, terus ada lampiran bahan ajar guru dan peserta didik, terus ada glosarium dan daftar pustaka. Perlu dicatat, semua komponen inti guru dapat menentukan komponen sesuai kebutuhan seperti itu. Terus ada komponen modul ajar wajib, yaitu komponen yang wajib diikutsertakan dalam modul ajar, yaitu alur tujuan pembelajaran menjadi dasar bagi pendidik untuk menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Pendidik memiliki keleluasaan untuk mengembangkan modul ajar sendiri, memilih memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Secara umum, modul ajar itu memiliki komponen utama, yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran, terus ada langkah-langkah pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Jadi itu komponen wajib. Nah, pendidik itu diperbolehkan pendidik itu diperbolehkan apabila ingin mengembangkan modul ajar dengan komponen-komponen tambahan di luar komponen wajib. Jadi seorang pendidik itu boleh mengembangkan modul ajar dengan komponen-komponen tambahan di luar komponen wajib. Seperti itu ada acuan teknik modifikasi modul ajar. Nah, acuan teknik modifikasi modul ajar itu yang pertama, ada menentukan tujuan belajar berdasarkan capaian pembelajaran dan ATP yang harus disesuaikan dengan karakteristik kurikulum, karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua itu ada menyusun desain pembelajaran, melaksanakan dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga yang perlu diperhatikan yaitu proses pembelajaran mendukung pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat itu ada pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Terus acuan teknik modifikasi modul ajar yang kelima, ada pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, hal-hal apa sih yang diperhatikan saat memilih modul ajar untuk dimodifikasi? Nah, yang pertama, hal yang harus diperhatikan itu apakah selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP. Yang kedua, apakah modul ajar itu sudah cocok dengan kondisi dan karakteristik murid? Yang ketiga, yang perlu diperhatikan dalam saat memilih modul ajar adalah apakah sarana dan prasarana tersedia di sekolah. Terus yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah adakah yang perlu atau bisa dimodifikasi di modul ajar tersebut. Nah, selanjutnya itu ada contoh modifikasi modul ajar. Ini ada contoh tentang memodifikasi modul ajar. Nih, contohnya Sila memilih contoh modul ajar lengkap sesuai jenjang yang diinginkan yang tersedia di LMS, serta modifikasi modul ajar dari contoh tersebut. Contoh yang dilampirkan itu bukan contoh baku. Peserta didik diperbolehkan untuk membuat modifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik, konteks, dan kebutuhan kelas. Nah, struktur wajib dalam modul ajar adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Nah, pendidik atau seorang guru itu diperbolehkan apabila ingin menambahkan komponen-komponen lain yang relevan dengan modul ajar. Ini ada paradigma asesmen. Apa sih yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen atau tes asesmen? Nah, yang pertama itu ada sekolah diberikan keleluasan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Jadi, sebuah sekolah itu dipersilahkan untuk menentukan teknik dan jenis jenis dan asesmen yang mereka pilih seperti itu. Nah, dalam
khusus SMK, terdapat dua bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang lainnya, yaitu asesmen praktek kerja lapangan, uji kompetensi kejuruan, dan uji unit kompetensi. Nah, keleluasan dalam menentukan kriteria tercapaian tujuan pembelajaran. Terus ada penerapan pola pikir bertumbuh, growth mindset, seperti itu. Terus terdapat terpadu di mana asesmen mencakup kompeten pada ranah sikap, pengetahuan, keterampilan yang saling terkait. Nah, selanjutnya itu ada asesmen awal pembelajaran. Pendidik dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan, misalnya pada tahun pelajaran, terus pada awal semester sebelum dimulai satu lingkup materi, dapat berupa satu atau beberapa TP, atau sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Dengan demikian, asesmen awal pembelajaran tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka. Asesmen awal pembelajaran dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dan hasil digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Asesmen pada awal pembelajaran diharapkan tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidikan. Namun demikian, jika pendidik atau satuan pendidikan memiliki kemampuan dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencakup kesiapan belajar, minat, profil belajar, latar belakang keluarga, riwayat tumbuh kembang, dan lain-lainnya. Nah, asesmen pembelajaran. Asesmen itu apa sih? Asesmen itu merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran ya, memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Nah, asesmen ini dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Asesmen itu dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Terus ada laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik itu bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter yang kompetensi yang dicapai serta strategi tindak selanjutnya. Nah, hasil asesmen ini itu digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, ini selanjutnya itu ada alur asesmen. Yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran sesuai alur perkembangan dimensi. Yang kedua itu ada merancang indikator atau memastikan ke dalam tujuan, membuat indikator yang mencakup aspek kognisi, sikap, dan keterampilan. Terus yang ketiga itu ada menyusun strategi asesmen. Yang keempat, menyiapkan alat ukur atau instrumen berupa rubrik-rubrik penilaian. Terus yang kelima itu ada menyiapkan instruksi atau paduan untuk murid, yaitu berupa lembar kerja. Yang keenam itu adalah ada mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat inferensi. Inferensi itu kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Yang ketujuh itu ada menyusun lapor. Nah, ini ada acuan yang digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran.
Asesmen sebagai proses pembelajaran atau assessment as learning, yaitu merupakan asesmen untuk refleksi proses proses pembelajaran, terus berfungsi sebagai asesmen formatif. Jadi, asesmen as learning ini digunakan untuk refleksi proses pembelajaran dan juga sebagai asesmen formatif. Terus ada asesmen untuk proses pembelajaran atau asesmen for learning, asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran, berfungsi untuk asesmen formatif. Terus ada asesmen pada akhir atau akhir proses pembelajaran atau asesmen of learning. Ini tuh asesmen untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran, berfungsi sebagai asesmen sumatif. Nah, apa sih perbedaan asesmen as dan for learning? Yang pertama adalah asesmen as learning itu lebih melibatkan peserta didik secara aktif ya dalam kegiatan asesmen tersebut. Dan peserta didik itu diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri dan temannya. Penilaian diri atau self-assessment. Dan penilaian antar teman merupakan contoh assessment as learning. Dalam assessment as learning, peserta didik itu sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria, maupun rubrik atau pedoman asesmen sehingga mereka itu mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian pembelajaran yang maksimal. Selanjutnya itu ini ada jenis asesmen. Yang pertama itu ada asesmen formatif. Asesmen formatif asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Asesmen untuk for itu berarti untuk ya, berarti asesmen itu untuk perbaikan proses pembelajaran. Terus ada of itu terhadap, berarti asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Ini berikutnya itu ada contoh bentuk asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, asesmen formatif itu kan seperti yang dijelaskan tadi bahwa asesmen formatif itu asesmen yang dilakukan setelah proses pembelajaran. Nah, kalau asesmen sumatif itu dilakukan setelah akhir pembelajaran seperti itu. Yang ini contohnya itu ada diskusi kelas. Ini dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi antar siswa ya. Terus ada dengan diskusi kelas itu, siswa itu dapat belajar berdemokrasi, menghargai pendapat orang lain, serta berpendapat. Terus ada asesmen formatif dan sumatif berupa drama. Nah, dengan asesmen drama ini, peserta didik atau siswa itu dapat melatih kepercayaan diri dan jenis jiwa seni. Terus ada belajar bekerja sama, berkomunikasi, serta berpikir kritis. Terus itu ada produk. Dengan melakukan asesmen produk, ini tuh siswa itu dapat mengembangkan kreativitas dan meningkatkan ketelitian dan jiwa seni. Terus ada tes lisan. Nah, dengan menggunakan tes lisan, itu peserta didik itu mampu meningkatkan kemampuan berbicara, terus dapat berkonfirmasi, pemahaman, dan menerapkan umpan balik. Yang terakhir itu ada asesmen formatif dan sumatif berupa presentasi. Nah, dengan melakukan asesmen formatif dan sumatif berupa presentasi, nah peserta didik itu mampu mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Terus peserta didik juga belajar memahami topik secara mendalam, berpikir dan bernalar kritis. Selanjutnya itu ada pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif. Nah, pelaksanaan asesmen formatif itu dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah asesmen formatif itu dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran yang kemudian ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Yang kedua yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan asesmen formatif itu, pendidik itu dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi,
performa, kinerja, produk, proyek, portofolio maupun tes. Terus Persadik dapat mempersiapkan sebagai sebelumnya setelah pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi itu ada yang ketiga itu ada tindak lanjut yang bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan interferensi. Nah, terus yang keempat itu pendidik dapat mempersiapkan sebagai instrumen seperti rubik, terus ada catatan anekdotal, terus lembar kerja checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Tadi kan eh, yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan asesmen formatif ya. Sekarang ada hal yang perlu pelaksanaan sumat. Terus ada pelaksanaan sumatif dapat dilakukan. Sekarang itu ada yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan asesmen sumatif. Kalau tadi itu formatif, sekarang itu sumatif. Yang pertama itu, sumatif itu dilakukan pada akhir lingkup materi, bertujuan untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester. Jadi asesmen sumatif, ya betul asesmen sumatif ini dilakukan pada akhir pembelajaran ya, pada akhir semester. Terus yang kedua itu pendidik itu dapat menggunakan berbagai teknik. Jadi seorang pendidik itu dalam melakukan asesmen sumatif juga bisa memilih akan melakukan asesmen sumatif itu dengan teknik seperti apa itu. Bisa seperti memakai portofolio atau performa seperti kinerja dan bikin produk atau ada proyek maupun tes ya. Terus yang ketiga itu hasil sumatif ini itu dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik dan melakukan interferensi kepada pendidik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, perlu dicatat bagi seorang pendidik atau seorang guru untuk memegang rubrik penilaian sebagai dasar nilai penilaian pada siswa. Nah, selanjutnya itu ada pengembangan bahan ajar. Apa sih yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar? Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah bahan ajar bersifat variatif. Bisa berupa bahan ajar cetak atau bahan ajar non cetak. Bahan ajar cetak itu contohnya buku ya, bahasa dan bahan ajar non cetak ya masih banyak lagi. Terus ada sesuaikan buku yang disediakan tersebut dengan ATP, kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Terus dalam pengembangan bahan ajar juga perlu memperhatikan kembangan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan variatif. Jadi, dengan kita mengembangkan bahan ajar itu untuk bertujuan untuk membuat proses pembelajaran itu semakin bermakna dan variatif. Terus, buku yang disediakan pemerintah hanya salah satu alternatif bahan ajar. Guru itu diperbolehkan untuk mengembangkan dan menambah bahan ajar lainnya yang relevan, seperti ada video pembelajaran, terus ada PPT juga. Jadi, nggak berpatok pada buku bahan ajar cetak yang disediakan oleh pemerintah seperti itu. Nah, ini ada contoh penyesuaian ruang lingkup pembelajaran ya. Nah, hal penting lain yang harus diperhatikan saat akan membuat modul ajar adalah yang pertama itu kan menyesuaikan lingkup kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Ini contohnya ya, peserta didik yang belum menguasai kompetensi persyaratan atau belum siap untuk melakukan pembelajaran di suatu lingkup materi diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cakupan lingkup materi yang lebih sederhana. Terus
Yang kedua itu peserta didik yang sudah siap belajar diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Terus yang ketiga, peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan yang tinggi dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau menantang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai modul ajar kurikulum Merdeka pada kesempatan kali ini. Perlu diperhatikan teman-teman untuk memahami modul ajar, kita harus memperhatikan tentang cara memodifikasi, terus tadi ada memperhatikan karakteristik sesuai dengan karakteristik lingkup mata sesuai dengan karakteristik sekolah, karakteristik siswa. Kita itu dalam pembuatan modul ajar harus memperhatikan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang tepat. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.